Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wihdatul Wahda dengan NIM akhiran 150 dari kelas 6D. Di sini saya akan membahas paradigma fikih kontemporer. Sebelum membahas lebih lanjut, sebelumnya apa sih fikih kontemporer itu? Jadi, definisi fikih yaitu ilmu tentang hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia berdasarkan dalil-dalil syar'i. Apa bedanya fikih klasik sama dengan fikih kontemporer? Jadi di sini kalau fikih klasik itu biasanya berfokus pada teks dan tradisi ulama yang terdahulu. Sedangkan kalau fikih kontemporer yaitu menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini. Jadi pentingnya adanya paradigma baru supaya perubahan zaman menuntut pendekatan yang lebih kontekstual. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi perubahan fikih. Tentu saja ada globalisasi. Jadi, globalisasi ini yaitu interaksi lintas budaya dan hukum. Selanjutnya itu ada perkembangan teknologi. Jelas fenomena vintage, AI dalam hukum Islam juga mempengaruhi faktor dari perubahan fikih itu sendiri. Selanjutnya ada dinamika sosial. Hak asasi manusia, gender, dan ekonomi syariah juga dapat mempengaruhi faktor perubahan fikih itu sendiri. Dan juga ada kondisi ekonomi seperti sistem perbankan syariah dan juga baru-baru ini kan atau belakangan ini juga muncul adanya investasi halal. Jadi itu termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perubahan fikih itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip fikih kontemporer. Yang pertama, at-taisir. At-taisir artinya itu kemudahan. Yang dimaksud, fikih harus memberikan solusi yang aplikatif. Yang kedua ada maslahah mursalah, yang artinya kemanfaatan umum, yaitu harus mengedepankan maslahat bagi umat. Yang ketiga ada tajdid atau pembaharuan, yaitu penafsiran baru dalam menghadapi tantangan zaman. Yang terakhir ada maqasid syariah atau tujuan syariah. Gimana maksudnya? Yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya dari yang tadi dijelasin prinsip-prinsip yang sudah ada, selanjutnya ada contoh isu fikih kontemporer. Yang pertama itu fikih muamalah, kayak misalnya hukum cryptocurrency, terus juga saham syariah, pinjaman online. Nah juga selain itu ada fikih keluarga ya. Biasanya membahas tentang perjanjian pernikahan, hak waris, bahkan hak waris digital. Terus juga ada fikih kedokteran yang biasanya membahas hukum transparansi organ. Terus juga ada yang membahas bayi tabung. Nah selanjutnya ada fikih lingkungan, biasanya membahas fatwa tentang penggunaan plastik. Terus juga ada polusi industri. Selanjutnya, apa saja sih pendekatan dalam fikih kontemporer? Jadi, yang pertama itu ada ijtihad kolektif. Ijtihad kolektif itu masuk dalam pendekatan fikih kontemporer, tentu saja, yang membahas tentang fatwa dari lembaga seperti MUI, DSN, dan ulama dunia. Selanjutnya ada maqasid syariah, yaitu membahas keputusan hukum berbasis tujuan syariah. Yang ketiga ada dialog interdisipliner, yaitu membahas kolaborasi dengan ilmu ekonomi, kedokteran, dan juga sains. Yang keempat ada fikih fleksibel, yang membahas mengakomodasi perubahan zaman tanpa keluar dari syariah. Jadi kesimpulan dari yang kita sudah jelasin bareng-bareng, kita dapat memahami bahwa fikih kontemporer adalah respon Islam terhadap perkembangan zaman.
Selain itu, perubahan paradigma diperlukan agar hukum Islam tetap relevan. Selain itu, prinsip ijtihad, maslahat, dan maqasid syariah tentu saja menjadi kunci utama. Terus selain itu, umat Islam harus terus beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Baik, kita sudah di penghujung akhir dari materi kita hari ini. Saya dengan tulus memohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan selama dalam materi kali ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.